Nah, sekarang kecerdasan itu menunjukkan kemampuan jadi energi. Energi memadat jadi materi. Lalu materi itu siapa? Energi itu siapa? Kecerdasan itu siapa? Dulu ada yang komplain kan, komplain sama Stephen Hawking ya. Iya. Stephen Hawking bilang alam semesta tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi tercipta dengan sendirinya. Oh, ini komplain ya. Bentrok, nanya ke saya terus. Bagaimana menurut Pak Wayan? Saya tanya. Terus menurut Stephen Hawking, yang menciptakan alam semesta siapa? Dia tercipta dengan sendirinya katanya. Oke, dengan sendirinya. Terus kalau menurut kamu apa? Ya diciptakan oleh Tuhan. Dengan siapa? Dengan sendirinya. Lah, kan sama-sama dengan sendirinya. Iya. Stephen Hawking mengatakan alam semesta tercipta dengan sendirinya. Orang beragama mengatakan diciptakan oleh Tuhan yang sendirinya. Sekarang kita lihat sekarang, siapakah yang sendirinya itu? Ada kecerdasan yang abstrak, tidak berwujud, tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, dulu diajarkan oleh orang-orang filsafat dulu, orang filsuf, para resi dulu. Tuhan itu tidak basah oleh air, tidak kering oleh angin. Saya tanya sekarang, kecerdasan itu basah oleh air nggak? Nggak. Kering oleh angin nggak? Nggak. Terbakar oleh api nggak? Nggak. Ada di mana-mana? Iya. Betul kan? Iya. Nah, sekarang kecerdasan itu menunjukkan kemampuan jadi energi. Energi memadat jadi materi. Lalu materi itu siapa? Energi itu siapa? Kecerdasan itu siapa? Kan itu sendirinya. Jadi sumber dari segala sumber itulah kecerdasan semesta tanpa batas. Ya, dan itu sendirinya kan? Sendirinya. Sekarang Dengan saya sendirinya. Ya. Ya, sekarang saya ini ngomong. Yang ngomong ini siapa? Kalau dibilang ruh saya yang ngomong, kan jadi mistis jadi. Yang ngomong saya. Iya. Tapi kan saya nggak bisa ngomong kalau ruh saya nggak ada. Mati saya. Atau kalau ruh saya ada, saya nggak punya energi ngomong, ya saya nggak bisa ngomong. Atau saya punya energi, punya ruh, tapi nggak punya tubuh. Ini aja misalnya serak itu nggak bisa ngomong kan kita. Artinya apa? Yang sendirinya ini adalah tiga hal. Jadi semesta ini, baik dia bentuk materi, energi, dan kecerdasan, itu kan dia semua. Kalau sudah dia semua, berarti semua ini adalah dia sendirinya. Terus sudah demikian kan, siapa lagi yang bukan dia kan begitu. Nah, ini bahasa sederhana. Sehingga ketika kita mau menghadap di sana, saya lihat tembok, saya lihat ini, itu siapa? Ya, ada materi semesta menjadi tembok. Wah, itu dia. Saya menghadap ke sana, itu dia. Maka di Islam, kemanapun engkau menghadap, Melihat wajahnya. itulah wajahnya. Iya sih. Relevan ya. Sesederhana itu kan. Tapi muncul pertanyaan begini dalam benak saya gitu ya. Ketika kemudian tadi kita bicara soal awal mulanya adalah, kalau tadi Pak Wayan kan kupas semuanya sampai ketemu kekosongan gitu kan ya. Dan akulah yang mengisi kekosongan itu. Ketika kemudian awalnya berasal dari sebuah kekosongan atau kasunyatan atau apa namanya gitu. Terus fungsi dari penciptaan itu, manfaatnya, gunanya itu untuk apa sebenarnya Pak Wayan? Ya, gini. Saya sebenarnya seorang penyanyi juga nih, Mas Hendra. Ya. Pernah dengar lagu saya? Belum. Tapi percaya bahwa saya seorang penyanyi kalau nggak pernah dengar lagu saya? Iya, enggak sih. Nggak percaya. Bagaimana kita percaya bahwa dia sang maha pencipta kalau nggak pernah mencipta? Iya sih, benar. Bagaimana kalau kita mengatakan dia maha ada kalau dia nggak pernah ada? Dia nggak memunculkan sesuatu yang ada. Sama dengan kita bisa menghayal nih, Mas Hendra, bisa menghayal, oh saya punya rumah begini, bla 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 bla. Tapi kalau nggak ada, apa yang dilihat kemudian oleh panca indera kita? Apa yang kemudian didengar oleh suara kita? Dengerin saya nyanyi ya, pemirsa semua nih, dengerin saya nyanyi, saya bisa nyanyi lagunya bisa merdu mengalahkan semua orang, dengerin aja. Lalu saya diam, saya nggak ngomong, nggak nyanyi, kedengeran nggak suara saya? Semerdu apa? Kan nggak mungkin. Iya. Maka Sang Maha Pencipta kemudian menunjukkan bahwa saya adalah energi suara. Salah satu kemampuan saya adalah menunjukkan energi suara. Maka saya ciptakan manusia, kamu, dengan pendengaran untuk melihat kemampuanku bermanifestasi sebagai energi suara. Aku adalah kecerdasan semesta yang menunjukkan kemampuanku menjadi energi cahaya. Maka ku ciptakan mata padamu untuk melihatku sebagai cahaya.
Tapi kalau cahaya aja hanya lewat, nggak ada tempat yang memantul, kita nggak melihatnya. Maka dia siapkan juga materi-materi, tempat cahaya memantul ke mata kita, baru kita bisa melihat. Kebayang maksudnya? Iya. Jadi semua ini seperti itu. Makanya dulu saya pernah nanya, Tuhan, ngapain sih kamu ciptakan kehidupan? Kamu ciptakan, kamu pelihara, kamu matiin gitu. Terus untuk apa sebenarnya? Ya, untuk diriku. Untuk diriku, supaya aku melihat diriku. Seperti kamu menciptakan cermin, untuk apa? Kan untuk melihat dirimu. Ya, memang kamu nggak bisa melihat dirimu, kita kan bisa melihat diri kita. Maka diciptakanlah cermin, kita menciptakan cermin untuk melihat diri kita. Nah, maka semesta kemudian menciptakan beragam makhluk yang tak terbatas. Untuk apa? Untuk menunjukkan ketak terbatasannya. Ada yang bisa begini, ada yang bisa begini, ada yang bisa begini, ada yang bisa begini gitu. Tapi kalau satu orang aja menguasai semuanya, yang lain nggak menguasai semuanya, nggak bisa hidup. Oke. Seperti itu. Nah,